2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Dea Setiani Paraswati. Saya Hutabdan Nazila Syafwan. Saya Atika Samwadelani. Saya Zaratul Munawwarah. Kita akan menjelaskan mengenai regresi linear sederhana. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang regresi linear, kita akan membahas apa itu regresi linear. Nah, jadi dalam statistik, regresi itu merupakan alat ukur yang penting untuk mengevaluasi hubungan antara variabel. Nah, jadi regresi linear itu terdapat dua metode. Yang pertama ada regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Regresi linear sederhana itu melibatkan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Sedangkan regresi linear berganda itu melibatkan lebih dari satu variabel independen. Selanjutnya yaitu ada regresi, merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel. Selanjutnya yaitu analisis regresi, lebih akurat dari analisis korelasi karena perkiraan nilai variabel terikat pada nilai variabel bebas lebih akurat pula. Selanjutnya yaitu analisis regresi digunakan untuk melihat sebab akibat antara variabel. Selanjutnya yaitu regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana ini melibatkan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Selanjutnya tujuannya itu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas yaitu independen terhadap variabel terikat yaitu dependen yang dikasih simbol Y. Selanjutnya yaitu untuk memprediksi nilai variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya yaitu semakin tinggi variabel X atau variabel independen, maka semakin tinggi juga variabel Y yaitu dependen. Selanjutnya yaitu hubungan satu arah antara variabel penelitian yang lebih khusus. Contohnya variabel X mempengaruhi variabel Y maupun belum tentu sebaliknya atau tidak dapat dipertukarkan. Baik, selanjutnya itu ada regresi linear berganda. Yang dimana regresi linear berganda itu hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen. Yang kita sebut itu adalah X1, X2, dan yang lain sebagainya. Dengan variabel dependen itu kita sebut Y. Nah, lalu ada regresi linear yang ini melibatkan dua atau lebih variabel bebas dan variabel independen berhubungan positif atau negatif. Dan untuk memprediksi nilai dari variabel independen, apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan, data yang digunakan biasanya itu berskala, interval atau rasio yang digunakan oleh regresi linear berganda ini. Ada yang biasanya kita sebut itu interval atau rasio seperti itu. Selanjutnya ya ini contoh soal. Yang mana ini adalah untuk mencari tahu pengaruh pemahaman politik Islam terhadap partisipasi politik mahasiswa. Yang mana terdapat 10 data di sini. Nah, untuk menghitung ini kita menggunakan SPSS, teman-teman. Oke, sekarang saya akan mencoba cara menggunakan SPSS. Ini namanya kita ganti dulu ya, jadi X, setelah itu data Y. Labelnya ini
kita ganti pemahaman politik Islam. Yang kedua ini kita ganti dengan partisipasi politik. Measure-nya kita ganti scale, juga yang keduanya scale. Langsung ke data view, kita sudah copy contoh datanya di sini, saya ambil dari Excel dengan soal yang ada di sini yang saya buat. Setelah itu kita pencet analyze. Setelah itu kita pencet regresi. Setelah itu linear ini kita pencet. Partisipasi politik variabel Y masuk ke independen, pemahaman politik masuk independen S. Setelah itu kita pencet OK. Udah langsung ketemu kita di sini. Yang pertama itu model summer, contohnya ada di sini, ANOVA. Setelah sini signya ada di sini, conference ada di sini semua. Dari hasil analisa tersebut kita mendapatkan data seperti ini. Nah, untuk yang pertama, langkah pertama dalam pengujiannya, kita menentukan hipotesis ini. H0 itu sama dengan beta sama dengan 0, yang artinya tidak ada pengaruh antara tingkat pemahaman politik terhadap tingkat partisipasi politik. Yang satunya yakni beta tidak sama dengan 0, yang artinya ada pengaruh antara tingkat pemahaman politik Islam dengan partisipasi politik. Yang kedua yakni menentukan alfanya. Dalam penelitian ini kita menggunakan alfa 5% atau 0,05. Yang kedua yakni kita menentukan SG titik. Dari hasil analisa tersebut kita menemukan bahwa SG titiknya adalah 0,019. Nah, kita tulis SG titik sama dengan 0,019. Dan yang kedua, yang selanjutnya yakni kita menentukan kriteria pengujian. Jadi tolak H0 jika SG titik kurang dari alfa. Nah, dari hasil tersebut kita temukan bahwa H0 itu lebih kecil. Maksudnya H0 yang mana kita tolak H0 karena SG titiknya itu lebih kecil dari 0,05. Kita lihat tadi SG titiknya adalah 0,019 dan itu lebih kecil daripada alfanya. Nah, kesimpulannya kita dapat kesimpulan bahwa berdasarkan alfa 5%, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh antara tingkat pemahaman politik dan tingkat partisipasi politik. Kita akan menuju ke data koefisien determinasi. Kita melihat koefisien determinasi itu dilihat dari hasil dari SPSS yang kita gunakan adalah R2, yang dimana hasil R2 ini adalah 0,966. Kita akan tulis R2 itu sama dengan 0,966 yang bermakna bahwa tingkat pemahaman politik Islam mempengaruhi partisipasi politik yang sebesar 96,6%. Sedangkan 3,4% itu ada yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Sekian penjelasan dari kami mengenai regresi linear. Kami dari kelompok 1